Eko Kuntadi sebut MUI derajatnya turun karena jadi tim Hore Anies, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ribuan kotak amal yang tersebar di berbagai warung atau restoran di Lampung atau juga di Jakarta. Mereka memanipulasi seolah-olah sumbangan itu digunakan buat masjid, buat anak yatim, buat kegiatan sosial. Padahal pajak dari kita jualan tiap hari begini, pajak kita bayarin. Lo bayar pajak? Pajak buat negara Kasih duit buat MUI. Misalnya MUI-nya ada terorisnya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Maraknya pemberitaan soal polemik yang terjadi di tubuh MUI membuat banyak pegiat media sosial memberikan komentar, salah satunya Eko Kuntadi. Sebelumnya dilansir dari Detik, Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta membentuk tim cyber. Hal itu guna melawan buzzer yang menyerang ulama. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi atau Infokom se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri pada Senin 11 Oktober 2021. Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mohtar dalam arahannya bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena banyak ilmu yang didapatkan dalam bidang teknologi informasi di era digitalisasi saat ini. Ia juga berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang Infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi. Munahar berharap Infokom ini miliki orang ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam. Karena tugas utama MUI adalah amar ma'ruf nahi munkar. Munahar juga meminta Infokom MUI DKI bisa amar ma'ruf nahi munkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Sebab pasalnya mereka dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. Kata Munahar, MUI tidak usah takut untuk mengatakan yang hak itu hak. Pihaknya punya prinsip, juga berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar-menawar. Tidak bermain di atas mimbar, tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI DKI seperti media sosial karena perputarannya cepat. MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya. Tidak hanya buzzer yang melawan ulama. Munahar juga berharap Infokom dan MUI DKI bisa membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Dia mengatakan, jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies, baik tingkat nasional maupun internasional. Kata Eko Kuntadi lewat akun Twitter pribadinya @ekokuntadi. Tuh kan, MUI sendiri sih yang bikin orang gatel mengkritik. MUI itu lembaga agama, masa mau menurunkan derajatnya jadi tim hore gubernur? Usul deh. Gimana kalau MUI mengeluarkan sertifikat halal buat gubernur biar sekalian belepotan? Mungkin tidak terjadi di lain tempat atau daerah, tapi hari ini kita kerap menyaksikan di DKI Jakarta. Ternyata MUI bisa berubah sangat embuh di luar logika kita. MUI DKI Jakarta menjadi alatnya Gubernur Anies Baswedan yang memang kepemimpinannya buruk dan timbulkan gaduh. Tiba-tiba saja MUI membela dengan cara yang brutal dan tidak masuk akal. Dan mereka para cyber ini diperintahkan untuk mengangkat tema tentang Anies dengan segala prestasinya. Memangnya prestasinya apa? Bukankah tak ada yang istimewa sebetulnya? Anies ini tenggelam karena ulah sendiri yang banyak ciptakan kontroversi dan membuka potensi akan korupsi seperti DP0 yang menghantarkan anak buah ke balik jeruji besi. Apa itu yang namanya prestasi? Lantas mengapa MUI Jakarta nampak getol bela Anies? Tak ada sebab jika tak ada akibat. Dan akhirnya publik pun dengan mudah menerka. Ternyata MUI Jakarta sejak dipimpin oleh Anies Baswedan telah mendapatkan dana hibah sebesar 10 miliar. Ini sebuah angka yang fantastis dan setelah itu LSM ini manfaatnya untuk masyarakat apa tidak jelas. Bahkan dana hibah MUI Jakarta yang sebesar 10 miliar ini jauh lebih besar untuk dana hibah bagi organisasi sebesar NU dan Muhammadiyah yang peran kedua organisasi ini jauh lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sekali lagi, MUI DKI Jakarta 10 miliar, PWNU Jakarta 2,7 miliar rupiah, dan PW Muhammadiyah Jakarta 1,89 miliar rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastro Amijaya menyoroti ketimpangan dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta. PSI mengungkap dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta sebesar 10,6 miliar rupiah. Jika kita lihat dalam rancangan,
hibah PWNU Jakarta senilai 2,7 miliar, dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai 1,89 miliar rupiah. Sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar 10,6 miliar rupiah, ujar Anggara. Oke, jadi kita semua menjadi paham mengapa MUI Jakarta terlihat begitu melindungi seorang Anies Baswedan. Jika praktek-praktek timbal balik, balas budi semacam ini kemudian diadopsi oleh kepala daerah lain di Indonesia, maka jangan heran kita mendapatkan para pemimpin yang berkualitas, justru sebaliknya lahirkan pemimpin yang buruk. Dan pada akhirnya kerjasama mereka tidak lagi terkait fungsi dan tujuan utama untuk masyarakat, tapi untuk kepentingan sebuah kekuasaan. Jika itu sampai terjadi, maka contoh nyata dan buruk ada di Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Oh lala, MUI DKI getol bela Anies. Wah, dana hibah 10 miliar ya? Ditulis oleh Anto Cahaya, thesewar.com. Ya ganti saja namanya, nggak usah Majelis Ulama, MBI, jangan MUI, Majelis Buser Indonesia. JAD, JAT, silakan pemerintah atau polisi Densus menindak. Saya nggak akan benar pandang buruk. Siapa di ormas manapun, dari ormas manapun. Tapi insya Allah itu nggak ada. Misalkan untuk pembubaran MUI sendiri, ya saya nggak setuju. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Majelis Ulama Indonesia melalui oknum-oknumnya makin kesini kok kian jadi musuh rakyat saja. Peran dan fungsinya sudah banyak melenceng. Ditangkapnya salah satu anggota mereka yang terduga pengacau benar-benar menciderai hati rakyat. Shock, dan apa ini juga bagian dari cara Tuhan memperlihatkan bagaimana sebetulnya bahaya itu ada di sana. MUI pada akhirnya seperti yang ditanyakan oleh Gusmus sekian tahun yang lalu dan mewakili perasaan kita semua dengan pertanyaan makhluk apa, pada akhirnya menjadi kenyataan. Makhluk tidak jelas, rakyat dibuat bingung dengan jenis spesies ini, spesies yang bisa mudah bertransformasi sesuai dengan kebutuhan. Memang tidak semua anggota MUI berperilaku layaknya oknum-oknum yang kerap ditangkap layar pemberitaan. Saya yakin masih banyak yang waras dan mereka pun mungkin prihatin dengan ulah teman-temannya sendiri. Hal ini saya ketahui setelah diskusi dengan salah satu anggota MUI di daerah. Ia mengatakan yang terjadi di MUI adalah tindakan oknum dan memang anggota MUI itu terdiri dari berbagai latar belakang organisasi keagamaan. Apabila jatuhnya ke oknum yang berlatar belakang radikal, maka dapat digunakan sebagai alat menyebarkan paham atau sebagai tempat sembunyi dengan label ulama, dan itu super aman dan nyaman. Sebuah temuan fakta sederhana yang sama saja, MUI bisa menjadi tempat para monster berkedok ulama bertumbuh dan berkembang dengan cara mereka. Wow, mengerikan sekali. Pada akhirnya akan terjadi perang kepentingan di dalamnya, dan itu bermacam-macam. Pasalnya mereka datang dengan baju ormas keagamaan dan induknya ulama. Selain memang basah dengan segala label fatwa mereka, baik di pusat maupun setiap daerah. Konon, MUI itu dipahami sebagai ibunya ormas keagamaan. Kalau ada ibu berarti ada bapaknya. Maka wajar jika kemudian muncul banyak asumsi, persepsi, opini terkait MUI di tengah publik dengan segala macam fakta yang mereka baca, lihat, dengar, tonton sendiri. Jadi bisa jadi bagi oknum yang punya kepentingan jalur politik sekarang, MUI bisa dijadikan batu pijakan. Bagi oknum yang punya paham radikal, MUI bisa digunakan sebagai alat yang super soft untuk menelusup ke tengah masyarakat. Bahkan mungkin bagi oknum yang matanya hijau, MUI bisa saja digunakan sebagai alat daya tawar terkait label haram dan halal. Dan bagi oknum yang haus jabatan, MUI bisa digunakan sebagai bargaining power, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah berbahayanya bagi oknum yang gila, MUI bisa digunakan sebagai alat melindungi pejabat daerah dan mereka siap menjadi anjing penjaga yang setia kekuasaan. Well, dan itu mungkin nampaknya yang terjadi di MUI DKI Jakarta. Baru sadar ternyata memang ada semacam something wrong. You know, I know but know what and Melchades forever. Hahaha. Semua pertanyaan sederhana yang terkadang sudah jamak tapi mudah juga meruap, tak berbekas dan hanya menjadi penghias di sudut-sudut media dan maya. Sejak kapan Majelis Ulama Indonesia menjadi pengawal setia bagi alat kekuasaan? Mungkin tidak terjadi di lain tempat atau daerah, tapi hari ini kita kerap menyaksikan di DKI Jakarta. Ternyata, MUI bisa berubah sangat embuh di luar logika kita. MUI DKI Jakarta menjadi alatnya Gubernur Anies Baswedan yang memang kepemimpinannya buruk dan timbulkan gaduh. Tiba-tiba saja MUI membela dengan cara yang brutal dan juga tidak masuk akal.
MUI Jakarta sampai mau membentuk Cyber Army untuk melawan buzzer, dan mereka para cyber ini diperintahkan untuk mengangkat tema tentang Anies dengan segala prestasinya. Limon prestasinya apa? Bukankah tak ada yang istimewa sebetulnya? Anies ini tenggelam karena ulah sendiri yang banyak ciptakan kontroversi dan membuka potensi akan terus korupsi seperti DP0 yang menghantarkan anak buah ke balik jeruji besi. Apa itu yang namanya prestasi? Lantas mengapa MUI Jakarta nampak getol bela Anies? Tak ada sebab jika tak ada akibat. Dan akhirnya publik pun dengan mudah menerka. Ternyata MUI Jakarta sejak dipimpin oleh Anies Baswedan telah mendapatkan dana hibah sebesar 10 miliar. Ini sebuah angka yang fantastis. Dan setelah itu LSM ini manfaatnya untuk masyarakat apa tidak jelas. Bahkan, dana hibah MUI Jakarta yang sebesar 10 miliar ini jauh lebih besar untuk dana hibah bagi organisasi sebesar NU dan Muhammadiyah, yang peran kedua organisasi ini jauh lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sekali lagi, MUI DKI Jakarta 10 miliar, PWNU Jakarta 2,7 miliar, dan PW Muhammadiyah Jakarta 1,89 miliar rupiah. So, dengan dana hibah sebesar itu, manfaat MUI itu apa untuk masyarakat DKI? Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari fraksi PSI Anggara Wicitra Sastro Amijoyo menyoroti ketimpangan dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta. PSI mengungkap dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta sebesar 10,6 miliar. Jika kita lihat dalam rancangan, hibah PWNU Jakarta senilai 2,7 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai 1,89 miliar rupiah. Sangat timpang dibandingkan misalkan kepada MUI Jakarta sebesar 10,6 miliar rupiah, ujar Anggara. Oke, jadi kita semua menjadi paham mengapa MUI Jakarta terlihat begitu melindungi seorang Anies Baswedan. Jika praktek-praktek timbal balik atau balas budi semacam ini kemudian diadopsi oleh kepala daerah lain di Indonesia, maka jangan harap kita mendapatkan para pemimpin yang berkualitas. Justru sebaliknya lahirkan pemimpin buruk. Dan pada akhirnya kerjasama mereka tidak lagi terkait fungsi dan tujuan utama untuk masyarakat, tapi untuk kepentingan sebuah kekuasaan. Jika itu sampai terjadi, maka contoh nyata dan buruk ada di Jakarta, yaitu antara Gubernur DKI Jakarta dan MUI DKI Jakarta yang sudah terlalu dalam masuk ranah politik dan bertindak seolah pengawal setia Anies, membela dengan cara yang membabi buta. Belkades. Demikian, salam.